Assalamualaikum ladies and gentlemen. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Disuruh kiri malah belok kanan, kuda apes dipecut Pak Kusir. Jumpa lagi dengan Bang Salman. Kali ini kitabnya Ibnu Katsir. Kisah ke-11, Ibrahim alaihissalam meneriakkan panggilan haji. Ismail alaihissalam dan Hajar hidup di kota Mekah bersama orang-orang Arab dari suku Jurhum Yaman. Ketika Ismail alaihissalam masih kecil, ayahnya datang. Kerinduan seorang ayah terhadap anaknya yang terpisah jauh dan lama tidak bertemu diuji dengan perintah Allah melalui mimpi. Ibrahim alaihissalam diperintahkan menyembelih Ismail alaihissalam. Ibrahim alaihissalam menyampaikan ke anaknya ini dan disambut dengan siap. Sepanjang perjalanan hendak melakukan penyembelihan, setan-setan terus membisiki agar membatalkan niat Ibrahim alaihissalam ini. Oleh Ibrahim alaihissalam, setan-setan ini dilempar dengan batu-batu kerikil. Pemirsa, penyembelihan Ismail alaihissalam yang kemudian diganti dengan domba inilah yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah tahunan yang disebut Kurban Idul Adha. Dan pelemparan kerikil kepada setan-setan ini diabadikan sebagai ibadah lempar jumroh dalam rangkaian ibadah haji. Pemirsa, pertemuan berikutnya adalah Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam. Saat itu mereka berdua melakukan meninggikan pondasi Ka'bah. Ka'bah yang saat itu hanya tersisa pondasinya akibat tersapu banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam, mereka bangun dindingnya. Setiap kali sehabis meninggikan dinding sedikit demi sedikit, Ibrahim alaihissalam mundur melihat dari jarak pandang yang pas untuk menilai apakah tegak atau tidak bangunan Ka'bah itu, apakah miring atau tidak. Kemudian mereka melanjutkan meninggikan lagi sampai tinggi. Tempat pijakan Ibrahim alaihissalam untuk melihat bangunan Ka'bah yang dibangun sudah tegak, tidak miring ini disebut sebagai Maqam Ibrahim. Setelah Ka'bah tegak berdiri, Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril untuk meneriakkan panggilan haji kepada seluruh manusia. Ibrahim alaihissalam ragu suaranya apa bisa didengar semua manusia. Jibril mengatakan ke Ibrahim alaihissalam bahwa tugasnya adalah menyerukan saja. Ibrahim alaihissalam lalu naik ke satu bukit meneriakkan panggilan haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan teriakan Ibrahim alaihissalam mendatangi semua manusia di seluruh penjuru bumi. Yang di Gunung Sindoro, yang di Gunung Lawu, yang di padang pasir Gurun Sahara, yang di Laut Cina Selatan, yang di Samudra Atlantik, yang di Afrika, yang di Antartika, yang di Kanada, di Meksiko, di Argentina, di Arab, bahkan di balik tembok Antartika yang saat itu hidup ataupun yang saat itu masih di alam ruh, semua mendengar panggilan haji yang diteriakkan Ibrahim alaihissalam ini. Ketika Ibrahim alaihissalam meneriakkan panggilan haji ini, semua gunung, semua bukit, semua tempat di bumi, dari gunung Himalaya hingga gunung Jayawijaya, semuanya merendahkan posisi mereka menjadi lebih rendah dari posisi Ibrahim alaihissalam, sehingga teriakan Ibrahim alaihissalam bisa didengar oleh semua makhluk. Dan semua manusia yang ditakdirkan Allah berhaji ke Baitul Atiq, nama lain dari Ka'bah Baitullah, mereka semuanya menyambut panggilan itu dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik.
Pemirsa, demikian kisah ke-11 ini. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang yang bertaubat sebelum kematian kita. Amin. Orang Jawa bilang gak bejaji, nekat nakalin teman yang udah baik. Ya Allah, anugerahilah kami naik haji. Labbaik Allahumma labbaik. Saya Bang Salman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.